Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nita Morsin, mahasiswi dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate angkatan 2020 dengan NPM 094120111018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait percobaan elektrokimia pada praktikum kimia analisis 2. Yang pertama tentang potensiometri dan elektrokimia. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang elektrokimia, perlu kita ketahui dulu tentang potensiometri, di mana potensiometri adalah suatu metode elektrokimia untuk menganalisis ion secara kuantitatif berdasarkan hasil pengukuran potensial dari kepekaan elektroda terhadap suatu ion. Sedangkan elektrokimia adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek kelistrikan yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Dari sini dapat kita simpulkan hubungan antara potensiometri dan elektrokimia ini, yaitu potensiometri adalah metode yang digunakan untuk melakukan percobaan elektrokimia. Percobaan ini dapat kita lakukan dengan menggunakan alat yang namanya potensiometer. Alat ini bisa teman-teman lihat pada gambar. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur potensial sel, nilai pH, dan konsentrasi ion logam dan non-logam dari suatu larutan elektrolit. Misalnya contohnya pada gambar kedua tentang sel elektrokimia, di situ terdapat dua gelas kimia yang berisikan dua larutan elektrolit yang berbeda, yaitu Zn atau seng dan Ag atau perak. Kedua larutan elektrolit ini disambungkan oleh semacam jembatan konduktor yang dinamakan dengan elektroda. Elektroda memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu akatoda dan anoda. Pada bagian katoda dicelupkan logam ion K+ atau kalium, di mana pada bagian ini terjadi reaksi reduksi, yaitu terjadi penambahan nilai elektron. Sedangkan pada bagian anoda terdapat logam ion Cl-, yaitu terjadi reaksi oksidasi, yang artinya terjadi penurunan nilai elektron. Nah, hasil dari reaksi ini akan menunjukkan energi listrik yang ditunjukkan pada alat potensiometer. Yang kedua tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu sel Volta atau sel Galvani dan sel elektrolisis. Sel Volta atau sel Galvani di sini terjadi reaksi redoks spontan yang digunakan sebagai sumber arus listrik. Sedangkan sel elektrolisis sebaliknya, yaitu digunakan listrik untuk melangsungkan reaksi redoks yang tidak spontan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sel Volta atau sel Galvani ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang terakhir tentang potensial standar sel. Potensial standar sel adalah nilai dari daya gerak listrik yang muncul akibat pemberlakuan reaksi kimia dan tertera pada alat potensiometer. Nah, nilai potensial standar sel ini sama besarnya dengan selisih antara potensial reduksi standar dengan potensial oksidasi standar. Seperti rumus yang tertera pada slide tersebut, di mana hasil dari potensial standar sel apabila lebih dari 0 maka mengalami reduksi atau bersifat oksidator, dan sebaliknya apabila hasil dari potensial standar sel tersebut kurang dari 0 maka mengalami oksidasi atau bersifat sebagai reduktor. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.